gitu ya. Tetapi nanti setelah dimakamkan itu nanti akan ditanya lagi, dikembalikan itu gitu, dikembalikan ke tubuh. Cuman gini loh kawan, loh kalau dikembalikan ke tubuh berarti harus ini dong, berarti bisa bangun jalan-jalan hidup lagi, bukan gitu. Gini loh kawan, kawan-kawan tuh pernah nggak yang namanya seperti orang waktu tidur itu tindihan, pernah nggak? Tindian, kalau orang Jawa bilang tuh tindian atau tindihan. Itu kan ini kawan, kita itu kalau orang yang sedang tindian itu kan nggak bisa ngomong gitu, walaupun dia kayaknya tuh udah teriak-teriak gitu, tapi suara itu kayaknya kita udah teriak-teriak tapi suara nggak bisa keluar dari mulut gitu, nggak bisa keluar, mulut nggak bisa mengeluarkan suara, walaupun kayaknya kita udah teriak-teriak kenceng itu nggak bisa keluar suara. Terus tubuh kita itu juga nggak bisa digerakin. Nah itu yang namanya tindian seperti itu. Jadi kita bisa kan membayangkan, kurang lebihnya membayangkan bahwa kalau orang mati itu ya kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya dia bisa melihat, bisa mendengar gitu kan, tetapi dia udah nggak bisa ngomong gitu, mulutnya udah nggak bisa buat ngomong. Tapi ya kayak orang tindian itu loh, kita bisa teriak-teriak, kayaknya udah teriak-teriak tapi suara nggak bisa keluar dari mulut. Kita udah nggak bisa gerak-gerak, dari tubuh kita itu nggak bisa digerakkan. Nah mungkin kemungkinan besar seperti itu kawan, kemungkinan besar ya, untuk bayangan aja, karena saya juga belum pernah mati gitu ya jadi aku kan belum ngalami sendiri ya. Kita seperti untuk bayangan saja bahwa kemungkinan mati juga seperti itu. Jadi saat nyawa itu nanti dikembalikan, karena saat nyawa itu cabut, yang ya nanti malah aku jadi ceritanya panjang, tapi nggak apa-apa ya, daripada nggak ada bahasan juga. Bunda Riana welcome, Bunda Sona terima kasih hadirnya. Itu nyawa itu kan dicabut. Nah setelah nyawa, yang aku dengar ya, ya ini urut-urutannya gimana, pokoknya aku yang pernah dengar gitu, itu nyawa itu dibawa dulu ke atas gitu, setelah dicabut itu terus ditunjukkan gimana waktu itu ya, surga atau neraka gitulah intinya kalau nggak salah. Kalau baik ini nanti tempatmu di sini, di situ gitu. Nah ditunjukkan, tapi setelah itu kemudian dibalikkan lagi ke jasadnya gitu. Tapi ya makanya itu dia kawan, nanti bertanya kalau dibalikan ke jasad berarti hidup, nanti ada yang bertanya gitu ya. Aku nggak tahu lah, intinya yang aku dengar tuh seperti itu, dikembalikan lagi. Jadi tetapi ya mungkin kok tetap nggak bisa gerak ya, anggap aja orang yang, kalau makanya sebagai bayangan, sebagai untuk bisa membayangkan, saya bilang tadi mungkin seperti orang kalau yang pernah tindian, lihat aja lah, rasakan aja seperti itu, kurang lebihnya mungkin begitu. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa melihat, tapi kita mau bicara kayak kita udah ngomong, udah bicara teriak-teriak tapi nggak bisa keluar dari mulut, cuman kayak tersekat sampai sini aja, nggak bisa keluar suara, dan badan juga sudah tidak bisa digerakkan, padahal itu belum mati loh. Nah mungkin kurang lebihnya seperti itu kali ya, kalau yang sudah mati itu mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk bayangan, karena aku juga nggak pernah mati, belum pernah gitu kan. Nanti jadi orang yang mati itu bisa mendengar gitu, bisa mendengar, bisa melihat gitu. Nah tapi kita udah nggak bisa mendengar lagi pembicaraannya sana gitu ya. Aku ceritain aja ya kawan, aku pernah kejadian dulu, pernah mimpi kawan, pernah mimpi, tapi mimpi itu yang seperti nyata gitu. Jadi aku mati juga pernah, kayaknya mati itu aku pernah, tapi dalam mimpi gitu ya. Karena apa? Karena sudah di dalam mimpi itu aku sudah mati, itu lama tuh, aku waktu masih kecil kayaknya itu ya, nggak kecil, entah remaja entah apalah, mimpi itu udah lama banget, entah aku waktu masih remaja atau bagaimana, aku lupa, pokoknya itu mimpi udah lama banget. Aku mimpi, dalam mimpi itu aku mati gitu kawan, dan aku sudah dimasukkan ke dalam keranda, sudah digotong, keranda itu sudah diangkat, sudah digotong, dibawa ke makam. Ibaratnya dari rumahku tuh udah jalan jauh, udah menjelang, udah mau sampai makam, tapi belum sampai di makam itu, belum, baru sampai lapangan, kan di tempatku sana ada lapangan gitu ya. Nah habis lapangan itu masih ada kurang lebih sekitar entah 50 meteran lah mungkin, kalau nggak 100 meteran gitu ya, itu baru sampai makam. Nah itu baru sampai di lapangan, pinggir lapangan, dalam mimpi ya kawan. Itu aku sudah mati, udah dimasukkan keranda, udah digotong gitu, udah diangkat, udah dibawa jalan gitu sampai lapangan. Nah itu ya kawan, kayaknya itu di dalam situ aku tuh teriak-teriak gitu, di dalam keranda itu takut gitu.
teriak-teriak waktu kecil, itu entah kecil entah remaja lah, pokoknya udah lama banget, itu dulu banget, udah lama. Jadi kalau bilang mati gitu udah pernah belum pernah, tapi memang kalau ngimpi seperti itu udah pernah aku. Jadi kayaknya kita teriak-teriak itu nggak ada yang bisa denger gitu, walaupun kita kayak udah teriak-teriak gitu nggak ada yang bisa denger, itu yang gotong juga nggak denger gitu. Makanya ya kurang lebihnya seperti itu. Maka saat kita mati itu ternyata roh dikembalikan lagi ke jasad, tapi ya kok nggak bisa bangun, ya itu udah mati kok gitu. Nafasnya sudah nggak ada, tapi rohnya aja yang ada di situ gitu kan, entah roh entah nyawa, aku nggak ngerti, pokoknya intinya seperti itu ya, udah dikembalikan lagi. Nanti kan yang jawab itu, yang jawab pertanyaan ya itu gitu, makanya itu dikembalikan lagi. Nah, jadi aku bisa membayangkan gitu, bisa membayangkan dalam arti punya bayangan orang mati itu bagaimana. Itu aku punya bayangan karena aku pernah mimpi seperti itu, kawan. Pernah dalam mimpi seperti itu, aku pernah mimpi mati, udah dibawa masuk keranda, bahkan udah digotong gitu ya, udah digotong hampir sampai kuburan, tapi belum lah, kurang 50 meteran lah, kurang, baru sampai lapangan. Aku masih inget banget itu mimpi itu, karena mimpi seperti itu, jadi nggak aku lupakan gitu, sampai sekarang masih berkesan mimpi itu gitu ya. Kayaknya aku takut waktu itu, dan aku kayak entah ngomong apa, teriak apa gitu waktu itu, kayaknya lupa aku, itu udah lama banget. Nah itu ya itu nggak bisa didengar, kawan, walaupun kayak kita udah teriak-teriak orang nggak bisa dengar lagi. Itulah kematian. Mungkin pengalaman itu aku diberi mimpi seperti itu biar untuk pelajaran diriku ya, setidaknya aku punya gambaran, oh ternyata mati itu kurang lebihnya ya begitu. Walaupun kita mau teriak-teriak gitu, orang juga udah nggak bisa dengar gitu, orang nggak bisa dengar yang masih hidup, maksudnya nggak bisa dengar. Nah makanya buat teman-teman yang belum pernah mimpi atau mengalami kematian seperti itu ya, untuk bayangan biar gampang bayangkannya, aku kasih contoh seperti orang tindian itu aja deh. Orang yang mimpi tindian gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, ya itulah kurang lebihnya seperti itu. Mungkin orang mati itu seperti itu, nggak bisa suara, ya udah teriak-teriak nggak bisa keluar suaranya gitu. Yes sir, welcome. Nah di situ kan nanti akan ditanya ya kawan, akan ditanyakan tentang siapa Tuhanmu, siapa, apa agamamu, kurang lebihnya mungkin seperti itu pertanyaan kubur ya. Dan itu sudah di kiai-kiai atau para ulama itu kalau ceramah kadang bercanda juga ya, kadang bercanda gitu, maksudnya bercanda gini. Untuk jawabannya itu udah dikasih tahu loh, mayat itu kalau mau ibaratnya ujian kan, mau ditanya sama malaikat mungkar nakir kan, nanti di makam itu, di kuburan itu, setelah ditinggal pulang oleh pengantar jenazah gitu, 7 langkah orang meninggalkan makam, 7 langkah itu malaikat udah datang loh, udah ditanya gitu. Nah itu udah diajari, udah ditalkin jawabannya, udah diajari seperti itu, udah dikasih jawabannya, diajari kunci jawabannya. Jadi udah dibocorkan gitu ceritanya. Kadang suka bercanda begitu ya ulama itu, ada pertanyaan itu udah dibocorkan loh jawabannya sama Mbah Mudin gitu. Ya itu kan diajari dulu, ditalkin gitu. Nanti jangan takut, jangan gemeter, jangan gentar, itu juga makhluknya Allah gitu. Aku kan dulu sering ikut ke makam gitu, jadi aku sering dengernya gitu. Nah terus nanti jawablah dengan tegas begini gitu, diajari gitu, yang mayat yang sudah meninggal itu. Nah aku juga diajari kawan, aku juga diajari jawabannya gitu. Aku masih hidup tapi aku diajari. Dan itu rahasia. Kenapa? Yes, pokoknya itu rahasia. Aku udah dikasih kunci jawaban juga. Sana. Mudah-mudahan sama nanti kalau aku mati itu kunci jawaban bisa aku berikan. Kenapa? Aku tuh, beliau yang bersamaku itu baik sama aku gitu ya. Jadi aku tuh dikasih jawabannya kawan, padahal aku masih hidup loh, cuman mungkin diajari nanti kalau mati gitu ya, nih jawabannya gitu. Aku dikasih kunci jawaban sama
sama beliau yang bersamaku. Mudah-mudahan sampai setelah benar-benar nanti kita saya maksudnya ya, saya nanti kalau sudah benar-benar meninggalkan dunia ini, setelah mati gitu, mudah-mudahan kunci jawaban yang diberikan oleh beliau itu masih tetap kuingat gitu, dan aku bisa menggunakan itu untuk menjawab gitu ya. Jawabannya simpel pokoknya, dan itu nggak bisa aku kasih tahu siapa-siapa karena itu yang bocorin beliau. Beliau yang bersamaku itu memberikan jawaban. Jadi aku masih hidup tapi udah diajari kunci jawabannya. Talqin mayat itu sebenarnya kita juga ikut denger kan, ikut diajari ya, tetapi jawabannya nggak kayak yang ditalkinkan itu, yang biasa ditalkinkan itu enggak. Aku dikasih jawaban khusus. Dikasih jawaban khusus, mudah-mudahan aku nanti ingat beneran ya. Apa itu? Aku kirain apa, ternyata kayaknya suara orang ngaji. Mudah-mudahan kunci jawaban yang diberikan kepadaku itu oleh beliau yang bersamaku itu benar-benar bisa aku ingat dan benar-benar bisa aku pakai untuk menjawab. Dan mudah-mudahan saat itu aku nggak lupa setelah mati itu ya. Mudah-mudahan aku nggak lupa atas kunci jawaban itu, pas ditanya nggak gemetar, nggak ketakutan, nggak nervous, jadi bisa menjawab dengan tegas itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh beliau yang bersamaku itu, dan mudah-mudahan beliau juga tetap nemenin aku walaupun aku udah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan beliau itu tetap nemenin aku sebagaimana sekarang, jadi mudah-mudahan aku nggak lupa juga. Kalau seandainya lupa, beliau kan bisa ngingetin gitu karena yang bersamaku itu. Tapi aku berharap aku nggak lupa, biar nggak terlalu banyak ngerepotin beliau itu. Jadi aku ada jawaban, dan jawaban itu khusus. Yang ngajarin ya beliau itu yang sama aku itu. Entah siapa beliau itu. Ya beliau sudah memberikan satu nama, tapi ya entah benar itu atau bukan aku nggak ngerti, tapi aku ya percaya sajalah gitu ya. Aku percaya beliau karena beliau juga sudah baik sama aku dan selalu menjagaku. Jadi karena memang ya kunci jawab, sebenarnya pertanyaan sama, tetapi jawaban itu bisa berbeda-beda kawan. Nah, aku pernah dengar gini, pas dengerin ceramahnya siapa ya waktu itu ya, itu Gus Baha bukan ya, siapa ya yang ceramah waktu itu, lupa aku. Itu gini, siapa sih, entah yang ceramah siapalah, pokoknya aku dengerin ceramah itu di media sosial kok, kayaknya juga ceramahnya itu aku dengerinnya. Nah itu siapa gitu ya, Mbah siapa itu, Waliullah siapa itu, Mbah Hamid Pasuruan atau siapa ya, sebentar kawan, berakhir live karena memang aku lama nggak live, jadi harus mengerjakan tugas dari TikTok. Bentar. Nah udah, Mbah Hamid Pasuruan atau siapa gitu ya, yang disejarahkan dalam ceramah itu gitu. Intinya ada orang meninggal gitu, terus nanti diajarin, ditungguin sama Mbah siapa itu, Mbah Hamid Pasuruan atau siapa ya, pokoknya tuh beliau, intinya beliau wali lah, entah Mbah Hamid Pasuruan atau siapa gitu ya, yang terkenal itu wali dari itu, atau Mbah yang siapa itu, Bangkalan atau siapa itu, Madura itu atau siapa itu, pokoknya wali yang terkenal di sana itu siapa gitu, pokoknya diajari. Jadi nanti kalau kamu ceritanya ada tetangganya meninggal atau orang meninggal gitu, atau santrinya atau siapalah gitu meninggal, terus sama mbah itu diajari, nanti kalau kamu ditanya malaikat gitu di atas kuburnya gitu ya, jawablah kamu aku muridnya mbah ini gitu, aku muridnya mbah ini gitu. Jadi mbah siapa itu, apa, Mbah Hamid Pasuruan atau siapa yang Bangkalan itu sih, yang terkenal wali Allah dari Bangkalan itu siapa sih ya Allah, Habib siapa gitu, aku tuh lupa. Intinya seperti itu, diajari jawabnya begitu. Jadi jawabnya mayat itu diajari begitu, ditalkin begitu. Jadi jawaban itu bisa beda-beda gitu.
walaupun pertanyaannya sama, nanti didatangi malaikat sama, tapi tapi jawaban itu bisa berbeda-beda gitu ya. Ada kekhususan mungkin untuk beliau-beliau yang punya kedekatan dengan Tuhannya itu mungkin punya jawaban khusus gitu. Ada jawaban-jawaban khusus mungkin gitu ya. Atau untuk orang-orang yang dekat dengan para kekasih Allah, dekat dengan orang-orang soleh gitu, atau yang memiliki guru-guru para kekasih Allah, mungkin diajari oleh gurunya gitu ya. Ibaratnya gurunya bertanggung jawab gitu, sampai mati pun masih ditanggung jawab gitu ya, diajari. Nanti jawab saja, kalau ditanya ini jawab saja, seperti itu gitu. Tapi kalau dipikir itu jawaban ngawur gitu, kalian nggak ngawur juga kawan, karena aku inget sejarahnya. Sayyidina Umar kalau nggak salah ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an gitu, saat beliau meninggal gitu, kemudian Sayyidina Ali itu kalau nggak salah ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an itu ingin tahu gitu, karena Sayyidina Umar itu kan terkenal tegas, pemberani gitu ya, bahkan setan pun takut gitu sama beliau saat hidupnya. Maka kemudian penasaran kan Sayyidina Ali, ayang cece welcome, Bunda Sabina Samira welcome. Jadi penasaran apakah setelah meninggal beliau juga masih seperti itu gitu kan, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi Sayyidina Ali ingin tahu tuh bagaimana tuh keadaan Sayyidina Umar bin Khattab setelah meninggal, di kuburan saat sudah meninggal, didatengin malaikat seperti apa tuh, apakah masih seperti di dunia, pemberani gitu kan. Nah, dan ternyata apa jawabannya Sayyidina Umar apa? Kemudian kan beliau ya, namanya beliau itu masih sahabat ya, Sayyidina Ali itu kan masih sahabat Nabi, menantu Nabi, terus khalifah juga gitu kan. Dan beliau punya kedekatan dengan Allah, beliau itu termasuk hamba yang sangat dicintai Allah gitu. Jadi ya tentu saja pasti kalau para wali aja punya karomah ya, apalagi beliau-beliau yang masih terhitung sahabat yang hidupnya masih dekat dengan Nabi gitu, pastinya itu bisa karomah-karomah seperti itu gitu. Nah itu jadi tahu, benar dikasih tahu tuh ya. Ternyata apa jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu ditanya malaikat gitu ya, tentang mungkin man rabbuka atau apa gitu, jawabannya apa coba? Jawabannya bukan Allah gitu, bukan. Tapi jawabannya itu sebentar. Aku ini sahabatnya atau temannya ini, kekasihnya Tuhanmu atau gimana gitu. Jawabannya itu seperti itu. Apa kamu berani bertanya atau gimana, digituin malaikatnya gitu. Jadi malaikat Munkar Nakir itu dijawabnya seperti itu saat beliau ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa gitu kan. Nah itu jawabannya seperti itu, dibentak tuh sama Sayyidina Umar tuh, dibentak malaikatnya dengan jawaban yang begitu. Jadi jawabannya bukan Allah gitu kan. Pertanyaan kubur itu siapa Tuhanmu. Nah rata-rata jawaban umum yang diajarkan itu kan ya Allah. Kita buat orang Islam Tuhannya siapa? Allah gitu. Tapi untuk orang-orang yang khusus gitu ya, beliau-beliau yang khusus tuh jawabannya bisa aneh-aneh, lain-lain, walaupun itu juga benar, nggak salah gitu. Maksudnya jawaban itu kemudian diterima gitu, dan membuat beliau-beliau itu selamat juga gitu, dari yang kubur itu selamat gitu. Jadi unik-unik gitu. Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni aku karena bercerita tentang semua itu. Aku juga diajari gitu ya, aku sekarang udah diajari, udah agak lama juga aku diajari sama beliau itu jawaban khusus gitu. Ya mudah-mudahan saat mati aku husnul khotimah, saat ditanya di kubur, kalau memang malaikat penanya kubur itu datang gitu, malaikat Munkar Nakir datang untuk menanyakan gitu, benar-benar datang, benar-benar ketemu malaikat Munkar Nakir, mudah-mudahan aku bisa menjawab sebagaimana yang diajarkan itu. Mudah-mudahan aku nggak lupa, mudah-mudahan aku ingat, mudah-mudahan aku nggak gemeter, mudah-mudahan aku nggak nervous. Karena kadang kalau panik, nervous, gemeter orang itu di dunia nyata aja, kalau kita panik kadang lupa semua kan ya. Makanya semoga aku nggak lupa, nggak nervous, nggak gemeter, dan bisa menjawab dan benar gitu. Mudah-mudahan.
jawaban lucu. Aku aja ketawa sebenarnya. Wih, bener juga itu jawabannya loh gitu. Iya, bener juga jawabannya. Unik. Alhamdulillah ya Allah. Kan kadang ada ya manusia di antara hamba-hamba Allah itu yang dikendaki ada yang nggak ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ada ya, orang-orang tertentu gitu, entah yang bagaimana, ada kriteria-kriteria yang nanti selamat dari pertanyaan kubur gitu. Artinya nggak ditanya di kubur katanya gitu, ada kan ya. Entah yang apa ya kalau nggak salah itu yang meninggal hari Jumat atau yang apa gitulah, pokoknya ada kriterianya, aku nggak hafal. Intinya ada kok yang nggak ditanya juga oleh malaikat mungkar nakir atau dikubur. Lah aku seandainya nanti entah aku termasuk yang didatangi apa enggak gitu ya. Kalau termasuk yang didatangi ya mudah-mudahan itu aku bisa menjawab sebagaimana yang diajarkan tuh. Brother Muhammad As'ad, welcome. Karena aku bingung nggak ada bahasan apa, mau cerita apa gitu kawan, mau berbagi sharing-sharing apa gitu, makanya apa aku ceritain aja deh semuanya tuh. Semoga Allah nggak mau marah padaku nih, semoga Allah nggak marah padaku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau termasuk hal yang semestinya nggak aku ceritakan, mohon ampun ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku ingin menceritakan untuk siapa aja yang ada, nggak ada ya aku cerita sendiri. Aku ceritain sendiri untuk diriku sendiri, untuk angin yang berlalu itu biarin aja. Nah beliau yang bersama aku itu